Kita lanjutkan lagi pemotongan kuku dengan gergaji besi. Posisi kambing dibalik agar nyamannya dalam proses pemotongan kuku. Nah, ini kita coba dulu dengan menggunakan alat pemotong ranting. Apabila masih berat ataupun susah untuk dipotong, maka dilanjutkan dengan menggergaji bagian kuku yang sulit dipotong. Nah, dari pemotongan dengan menggunakan alat ranting seperti ini hanya guna untuk merapikan kuku yang kurang rapi. Nah, untuk mencoba memotong kuku yang sangat tebal, maka diperlukan memotong kuku dengan gergaji besi. Nah, seperti ini cara menggergajinya. Jadi kita harus tahu ukuran kuku yang dipotong itu jaraknya berapa, kita harus tahu. Jadi kalau kita cuma asal motong kuku, nanti bisa berdarah dan menyebabkan cedera pada kaki kambing. Dan proses seperti ini dengan cara menggergaji itu bisa mempercepat pemotongan kuku yang keras ataupun yang susah dipotong dengan alat seperti pemotong ranting, pemotong kawat ataupun yang lain, ataupun gunting. Nah, ini kita gergaji dulu agar memperpendek kuku yang keras tadi. Kita coba menggergaji terus agar segera terpotong. Dan ini mengalami kesusahan untuk landasan bagian kaki. Nah, ini baru diambil sebatang balok untuk menyeimbangkan atau menyamankan proses pemotongan. Nah, nanti ini di video atau di kamera yang pertama, nanti kita akan memperjelas lagi bagaimana cara memotong di kamera yang kedua. Nah, dari sini kita akan berbagi cara memotong kuku kambing yang keras. Ini masih proses pemotongan dengan gergaji. Dan apabila nanti ada yang tersisa kuku yang sulit dipotong dan yang kecil, itu menggunakan potongan kawat. Nah, ini kamera yang kedua. Nah, ini cara memotong. Jadi dengan menggunakan pemotong ranting ini, kita coba dulu apakah bisa terpotong kukunya. Ini kan sangat keras sekali karena terlalu lama proses perpanjangan kuku. Jadi ini kuku selalu memanjang karena sering di kandang kayu. Kalau yang diumbar itu sangat beda sekali. Nah, ini proses menggergaji kuku. Jadi posisinya kita harus tahu ukuran yang harus dipotong untuk menyetabilkan atau meratakan kuku yang bersebelahan. Nah, ini prosesnya. Dan apabila kita mengalami kesusahan, maka harus ditambahi balok untuk nopang bagian kaki. Nah, ini gergaji besi, kita menggunakan gergaji besi agar lebih cepat karena
bagian mata gergaji sangat kecil. Nah ini, kita menggunakan balok untuk menggergaji, untuk menekan agar tidak mengalami kesakitan. Nah ini dengan tumpuan ataupun dengan balok agar mempercepat proses menggergaji kuku yang panjang. Nah ini posisinya seperti ini, jadi ada penahanan bagian kaki, jadi tidak ditekan semua. Nah ini sudah merata, tinggal merapikan lagi. Jadi posisi seperti ini untuk merapikan. Semakin tebal, semakin lama semakin tebal kukus dan semakin panjang. Nah, ini merapikan bagian kuku yang bagian tepi. Ini kita coba menggunakan gunting. Nah, ini yang susah, ini ada yang tebal juga. Ini mudah, ada yang mudah, ada yang susah. Jadi tergantung dari kukunya yang mudah dipotong ataupun susah. Biasanya bagian tepi-tepi ini untuk meratakan, cara meratakan itu dengan cara menggandengkan kaki yang sebelah. Nah, ini yang kita cuci dengan deterjen agar lentur dalam proses pemotongan. Nah, ini kita potong dengan menggunakan alat pemotong ranting. Kita lihat bagian ujungnya dulu, baru bagian tepi untuk membuka. Nah di sini kita bisa lihat dalam proses pemotongan ini belum merata, belum meresap, deterjennya ini belum meresap. Nah ini yang kemarin dikasih cuka belum mengalami perubahan. Ternyata dengan menggunakan deterjen bubuk itu bisa mempercepat melemaskan kuku kambing yang mengeras. Jadi semakin lama direndam, semakin lama kita dikasih deterjen, itu nanti kuku akan mengalami lemas dengan sendirinya. Ini sudah dikasih air, jadi deterjen yang serbuk ini menggunakan etek dan dikasih air sedikit, lalu kita tuangkan di kaki dan diratakan bagian kuku. Nah, ini mulai proses pemotongan dan merapikan kuku. Jadi kita ambil bagian bawah dulu, baru bagian depan. Ini sudah hampir merata. Nah seperti ini. Jadi dari ujung kuku depan kita potong sampai kuku bagian belakang. Ini kita coba lihat lagi. Ini kita menggunakan alat pemotong kawat. Ini alat pemotong kawat sangat tajam juga, dan bagian tertentu yang bisa dipotong dengan alat pemotong kawat. Dan kita juga sedia tiga alat untuk pemotong kuku. Yang pertama kita sediakan pemotong ranting, yang kedua pemotong kawat, yang ketiga gunting, dan yang keempat itu menggunakan gergaji besi. Nah, coba kita lihat ini untuk merapikan bagian kuku-kuku yang
masih panjang dan belum rapi. Nah, seperti ini. Jadi dalam hal pemotongan kuku ini sangat penting sekali bagi kambing maupun domba agar berjalannya nyaman, jadi tidak merasakan kesakitan. Semakin panjang kuku yang ada pada kambing maupun domba, itu biasanya domba mengalami kepincangan ataupun kesakitan karena tidak ada keseimbangan untuk berjalan. Nah, ini agak tebal, ini harus menggunakan gergaji. Coba kita lihat lagi. Nah, ini kan belum rata dan masih susah untuk proses pemotongan. Nah, ini masih tebal dan kita menggunakan alat pemotong kawat pun juga masih mengalami kendala. Nah, ini mungkin kurangnya deterjen yang dituangkan ataupun resapan deterjen yang meresap pada kuku kambing. Nah, ini agak susah karena belum menyeluruh untuk pembalutan dengan ataupun peresapan dengan deterjen. Jadi kita kalau motong kuku harus merata. Nah, ini kita coba lagi dengan alat pemotong ranting. Kalau masih belum rapi, kita gergaji karena sangat keras sekali. Nah, ini kita gergaji. Jadi posisi gergaji ini fungsinya untuk meratakan kuku yang susah sekali untuk dipotong dengan alat potong tadi. Nah, kita gergaji dulu sampai patah agar bisa merata. Sebentar lagi akan selesai dan akan rapi. Nah, ini hasilnya dari proses pemotongan kuku dari keseluruh 4 kaki sudah rapi semua. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.